Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lanjutan pembahasan Qawaid Quraniyah karya Syekh Dr. Umar Al-Muqbil. Semoga Allah menjaga beliau. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ke-22. Al-Qaidatu Ats-Tsaniyatu wal 20. Di mana kaidah yang ke-22 ini berbunyi, Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan kaidah ini merupakan penggalan dari surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ menukilkan, meriwayatkan ucapan Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf berbincang dengan para kakaknya, di mana kakaknya mengatakan, Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Mereka, kakak-kakaknya Nabi Yusuf, berkata, Wahai Al-Aziz. Al-Aziz adalah gelar Nabi Yusuf saat itu. Dan kakak-kakaknya belum mengetahui bahwasanya Al-Aziz di Mesir kala itu merupakan adik mereka. Kata mereka, sebuah kesulitan yang dahsyat telah menyusahkan kami dan juga keluarga kami. Dan kami hanya datang kali ini membawa barang-barang yang sedikit, yang remeh, tidak begitu berharga. Ini karena memang Nabi Yusuf kebijakannya adalah bahwa bantuan yang berupa pangan, gandum bagi masyarakat di sekitar Mesir ini sifatnya tidak gratis, tetapi mereka harus datang membawa sesuatu untuk dibarterkan dengan gandum-gandum tadi. Nah, barang-barang yang dimiliki oleh keluarga Nabi Yakub, ya, dan juga kakak-kakaknya ini, kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ini sudah habis, sudah tidak banyak lagi, sehingga mereka datang membawa seadanya. Tetapi mereka optimis, seraya mengatakan, fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Maka sempurnakanlah jatah kami senilai barang yang kami bawa ini, wa tasaddaq alaina, dan kemudian tambahkan sebagai sedekah. Jadi kami membawa mungkin barang sedikit, berarti dapat gandumnya tidak banyak, tetapi mohon berikan juga tambahan sehingga kami tetap pulang membawa gandum yang banyak. Kemudian mereka mengatakan, sungguh Allah membalas orang-orang yang
bersedekah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, tahukah kalian, ingatkah kalian apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf, yakni Bunyamin, ketika kalian dahulu dalam keadaan tidak berilmu? Mereka mengatakan, jangan-jangan kamu adalah Yusuf. Al-Aziz, Nabi Yusuf mengatakan, ya, saya Yusuf. Dan ini adalah saudara saya dan seibu, yakni Bunyamin. Dan Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Kemudian barulah Nabi Yusuf membawakan kaidah ini kepada saudara-saudaranya dan terus menjadi kaidah kehidupan bagi generasi-generasi setelah mereka hingga hari ini, hingga hari kiamat nanti. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh barang siapa bertakwa, barang siapa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka berarti di sini ada dua unsur agar Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menyia-nyiakan pahala kita. Dan makna tidak menyia-nyiakan pahala berarti menyempurnakannya, bahkan melipat gandakannya. Menyempurnakan balasannya dan melipat gandakannya. Lantas dua unsur ini adalah apa? Yakni dia takwa dan kesabaran. Takwa, ya, ketakwaan dan kesabaran, sabar. Apa itu takwa, apa itu sabar? Mungkin di antara kita ada yang sudah banyak mempelajari secara teori apa itu takwa, apa itu sabar. Di antara kita banyak yang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan terkait dengan makna takwa dan makna sabar. Di antara kita bahkan mungkin ada yang menghafal sekian definisi dari para pakar terkait dengan makna sabar dan makna takwa. Bahkan juga menghafalkan sekaligus juga cabang-cabangnya, pembagian-pembagiannya, klasifikasinya, keutamaannya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya terkait dengan itu semua. Masya Allah. Tetapi tidak jarang di antara kita yang bahkan sudah sampai level barusan tadi, ini masih saja gagal. Kemudian di ujian pertama kesabaran, atau melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan. Kata Syekh Dr. Omar Al-Mukbil, saya tidaklah mengharuskan kemudian setiap orang kalau dia mau bertakwa, kalau dia mau benar-benar menjadi orang bersabar, dia harus bebas dari dosa, harus maksum. Bukan pastinya. Tapi yang saya maksud, kata beliau, adalah sering kita ini gagal merealisasikan takwa atau kesabaran di saat kita dituntut untuk takwa di waktu kita benar-benar butuh atas kesabaran ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa dan sabar saling terkait dengan erat, di mana ketakwaan ini pastinya membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam mempertahankan, meningkatkan dan terus berada di track ketakwaan. Di mana takwa sendiri definisinya yang paling populer dan sederhana adalah fi'lu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sabar pun sederhana definisinya, di mana ia adalah habsun lin nafsi ala muradillahi wa rasulih, yakni menahan diri agar terus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan.
Dan menariknya, mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian merangkaikan ketakwaan lalu kemudian kesabaran? Nah, ketakwaan dan kesabaran ini, di mana dua-duanya ini terkait, dan sabar ini adalah penolong paling hebat dalam mewujudkan takwa. Mengapa? Wallahu alam, kata Syekh penulis, karena takwa ini terkait dengan melakukan hal yang diperintahkan. Dominannya jika takwa dan sabar digandengkan, maka takwa lebih dominan dimaknai melakukan perintah. Sementara sabar adalah kalau digabungkan dalam satu tempat, dalam satu ayat, dalam satu hadis dengan takwa, maka dia lebih dominan bermakna menjauhi larangan. Penerapan kaidah ini, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, di mana jika kita benar-benar bertakwa dan sabar, maka kita masuk ke level ihsan, level tertinggi dalam agama, di atas keimanan saja dan juga di atas keislaman saja. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Penerapan pertama, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan banyak model ujian, di mana dia dizalimi saudara-saudaranya, dizalimi pula oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya dengan murah, juga diuji dengan godaan melakukan perbuatan yang keji. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf berdoa meminta perlindungan Allah. Terus kemudian Syekhul Islam menyebutkan beragam hal yang dihadapi Nabi Yusuf, yang semuanya dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran. Dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran. Ada hal menarik yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, di mana beliau menyebutkan bahwa dari semua ujian Nabi Yusuf tadi, maka tentu saja ujian yang sifatnya Nabi Yusuf bisa memilih untuk melakukannya atau tidak, ini jelas jauh lebih dahsyat, jauh lebih sulit. Saat diuji dengan kejahatan kakak-kakaknya, Nabi Yusuf tidak punya pilihan, sehingga mau sabar atau tidak, mau bertakwa atau tidak, akan tetap terjadi. Dan Nabi Yusuf tidak bisa mengelak darinya. Pun demikian saat dijual murah, pun demikian dalam ujian-ujian lainnya. Tetapi ujian yang sifatnya Nabi Yusuf dapat memilih, seperti digoda oleh Imratul Aziz, Nabi Yusuf dapat memilih mau melakukan atau tidak, mau mengiyakan atau tidak. Saat kemudian dihadapkan pada dua pilihan, perbuatan keji atau ke penjara, Nabi Yusuf dapat memilih. Saat diuji dengan tawaran jabatan, Nabi Yusuf dapat memilih. Nah, ini semua tentu saja menguatkan konsep pentingnya takwa dan sabar dalam kehidupan. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di antara penerapan kaidah ini juga, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya kita, terutama di zaman ini, di zaman media sosial ini, mendidik diri kita dengan ketakwaan dan kesabaran ketika nampak di hadapan kita pemandangan yang tidak halal dilihat, di mana pemandangan yang tidak halal tadi akan merusak jiwa, akan kemudian
mengurangi kepekaan hati, akan mengikis ketakwaan, dan itu bukti tidak adanya atau sangat minimnya kesabaran. Maka tentu saat dihadapkan dengan hal-hal seperti tadi, seharusnya muncul kaidah ini di benak kita, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian penerapan kaidah ini juga yang ketiga adalah bahwasanya seringkali manusia ini diuji juga dengan adanya orang-orang yang mendengki dia. Orang-orang yang hasad, mendengki apa yang telah dikaruniakan Allah padanya, seperti kejadian Nabi Yusuf. Maka tetap orang yang diuji dengan ujian ini harus menerapkan kaidah innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di antara penerapan kaidah ini juga adalah terkait dengan surat Ali Imran, di mana Allah mengulang sebuah frase beberapa kali dengan mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa. Jika kalian bersabar dan bertakwa. Seperti di ayat 120 di kisah perang Uhud, ayat 124 dan 125, dan di ayat 186 yang menegaskan bahwasanya takwa dan sabar beriringan. Takwa menjalankan perintah dalam hal ini, dan sabar untuk kemudian meninggalkan larangan, dalam konteks bersatunya dan bergandengannya takwa dan sabar. Meskipun jika dipisah, maka takwa mencakup juga meninggalkan larangan, dan sabar juga mencakup sabar dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.